Assalamualaikum. Meet again with me in my channel. Today I'm going to explain to you about obligation and prohibition. Let's check this out. What is obligation? Obligation is something that someone is required to do. Kalau dalam bahasa Indonesia, obligation itu artinya keharusan, yaitu sesuatu yang membuat seseorang harus melakukannya. Nah, kata yang kita gunakan adalah must, have, or has to, yang artinya harus. Mereka memiliki arti yang sama ya, yaitu harus. Tapi ada perbedaannya loh antara must, have, or has to, yaitu must is a has strong statement. Jadi must itu memiliki pernyataan yang kuat, lebih kuat gitu. Jadi harus benar-benar dilakukan, wajib. Kalau tidak nanti dapat sanksi mungkin seperti itu. Kalau have or has to juga sama keharusan, tapi lebih lemah pernyataannya ya. Next, prohibition is the act of not allowing something to be used or done. Nah, kalau tadi obligation itu keharusan, kalau prohibition itu sebuah larangan. Jadi sama-sama peraturan, cuma kalau yang ini yang harus dilakukan, kalau prohibition itu yang tidak boleh. Nah, kata yang digunakan adalah must not. Di sini ada not ya, tambahannya not saja, yang artinya tidak boleh atau dilarang. Oke? Next, pattern of obligation. Nah, bagaimana sih membuat pernyataan atau kalimat keharusan, obligation? Let's see. The first one, we need subject ya. Seperti biasa kita memerlukan subject. Nah, di sini subjeknya terbagi dua. Ada yang pertama ada I, you, they, we, or nama orang lebih dari satu ya, plural. And then she, he, it, and Johnny ya, nama seseorang, singular atau satu orang. Ditambah models yang tadi itu adalah must, and then atau juga have to. Nah, kita tadi lihat ada have to and has to, yang artinya sama-sama harus. Cuman untuk have to itu digunakan untuk subjek yang ini saja ya. Untuk yang I, you, they, we, atau nama orang lebih dari satu, plural. And then next, has to itu digunakan untuk subjek yang ini ya. She, he, it, or singular person ya. Satu orang gitu. Nama orang cuma satu. Has to. Nah, kalau untuk must itu bisa digunakan untuk mereka berdua ini, bisa digunakan keduanya. Kalau have to itu untuk ini saja, has to untuk yang ini saja. And then setelah itu ditambah verb one. Verb one yaitu kata kerja yang ke-1. Mari kita lihat contoh kalimatnya. We must wear a uniform in the school. Kita harus menggunakan seragam di sekolah. Nah, kita lihat tadi polanya ya. Ini adalah subjek, ditambah must, ditambah ini wear itu kata kerja ke-1, yang artinya menggunakan. Nah, ini contoh kalimat dari obligation. This is the example of obligation, yaitu keharusan. Ini semacam peraturan di sekolah ya, karena di sekolah ada peraturan kita harus menggunakan seragam sekolah. Kalau tidak nanti kena hukuman. We must wear a mask every day. Kita harus menggunakan masker setiap hari. Nah, ini juga sebuah peraturan yang sekarang kita alami ya. Kita harus menggunakan masker setiap hari kalau mau keluar. Kalau tidak nanti kena razia mungkin gitu, karena sekarang ada COVID-19, kan ada virus. Kalau kita nggak menggunakan kalau kita tidak menggunakan masker, nanti kita akan kena virus juga ya. We have to be polite to our teacher.
Nah, tadi kan ada must or have to. Nah, kita di sini ada contoh yang menggunakan have to, yang artinya di sini we have to be polite to our teacher. Kita harus sopan kepada guru kita. Next, another example. Di sini ada contoh kalimat lain yang merupakan obligation, tapi tidak menggunakan kata must, tidak menggunakan kata harus tadi, yang must tadi. Tapi di sini ada it is an obligatory to stop when the traffic lights turns red. Yang artinya adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Jadi di sini yang ada kata yang di bold ini yang artinya sebuah keharusan, an obligatory. Jadi tidak harus menggunakan must ya. Ini obligation itu bisa juga menggunakan an obligatory. Sebuah keharusan. Ini juga sebuah keharusan yang harus kita lakukan di jalan raya ketika kita menggunakan mobil, motor, ketika lampu merah ya harus berhenti. Kalau enggak nanti kena tilang ya, obligation, keharusan. Next, it is necessary that we follow school's rule. Kita harus mengikuti peraturan sekolah. Nah, jadi necessary ini artinya juga sama, harus ya. Next, it is your responsibility to work your assignment. Ini adalah tanggung jawab kamu untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Nah, jadi ini juga sama ya, obligation. Your responsibility. Tanggung jawab itu harus kita lakukan sendiri. Next, pattern of prohibition. Setelah obligation, kita masuk ke prohibition, yaitu larangan ya. Jadi sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Patternnya sama, yaitu kita menggunakan yang pertama adalah subject. Ada I, she, he, it, they, we, you ya. Seperti biasa. And then tambah modals. Di sini ada not ya. Kalau tadi must saja, sekarang tambahin not atau disingkatnya mustn't. And then ditambah verb sama kayak tadi ya, kata kerja ke 1. Kita lihat contohnya ya. Contoh kalimat prohibition. We must not be late to school. Nah, di sini ada kata not ya. Jadi yang artinya kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Ini juga sebuah peraturan. Cuman kalau tadi yang harus dilakukan, kalau ini yang tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi dilarang ya, dilarang untuk terlambat ke sekolah. Kita harus tepat waktu. You must not bring your pet to the hotel. Kamu tidak boleh membawa hewan peliharaan ke dalam hotel. Ya, jadi ingat ada kalau prohibition itu must not, dilarang membawa hewan peliharaan ke dalam hotel. Nah, let's see another example. Nah, tadi kan ada must not yang artinya tidak boleh atau dilarang. Ini juga ada lagi expression untuk mengungkapkan prohibition. Students are prohibited to smoke, yang artinya murid tidak boleh merokok. Jadi prohibited juga artinya tidak boleh atau dilarang. Next, you are not allowed to enter the room without wearing mask. Kamu tidak boleh masuk ke ruangan tanpa menggunakan masker. Jadi, not allowed juga artinya tidak boleh atau tidak diizinkan. It is forbidden to litter in this school. Dilarang membuang sampah sembarangan di sekolah ini. Nah, jadi forbidden, not allowed, and prohibited juga sama artinya tidak boleh atau
dilarang. Jadi kan selain menggunakan must not, kalian boleh menggunakan 3 kali ekspresi ini untuk mengungkapkan prohibition. Okay, that's all my explanation. I hope you can understand and see you next time. Bye.